Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa ahli tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, terlebih dahulu menjelang kajian singkat tafsir surat Al-Kahfi siang hari ini kita awali dengan membaca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah siang hari ini masih diberikan kesempatan serta keistiqomahan iman Islam sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, yang merupakan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dunia kita, memberkahi setiap aktivitas kita, dan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebab terampuninya dosa-dosa kita dan ditambahkannya tabungan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang Allah turunkan Al-Quran kepadanya dan mengajarkan Al-Quran itu kepada para sahabat. Sahabat kemudian mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in hingga generasi seterusnya, termasuk apa yang kita lakukan siang hari ini. Sehingga secara tidak langsung apa yang kita lakukan siang hari ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis ilmu itu disebut sebagai warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah izinkan kita kelak berkumpul dengan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini kita akan mengkaji satu ayat surat Al-Kahfi, ayat ke-30. Sudah di screenshot ya Mas? Oke. Ayat 30 dari surat Al-Kahfi. Walaupun ayat ini sangat pendek, sangat singkat, dan juga sangat familiar, namun kandungan maknanya sangat luar biasa. Seperti biasa, sebelum kita membahas tafsirnya, saya bacakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Inna, sesungguhnya. Kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang diawali dengan inna, itu artinya Allah nggak main-main. Kalau kita itu tenanan, bersumpah. Inna termasuk huruf taukid yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Inna, sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Wa amilus solihati, dan senantiasa mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebajikan, melakukan kebaikan. Inna, sesungguhnya kami kata Allah. Kami ini bukan berarti Allah banyak, lebih dari satu. Kata kami di dalam bahasa Arab itu bisa menunjukkan awil mu'azzim, untuk mengagungkan Allah. Jadi bukan Allah banyak, karena konotasi kami itu biasanya kan lebih dari satu. Tapi maknanya bukan kami Allah banyak, bukan, tetapi untuk pengagungan, untuk mengagungkan Allah. Kami, kata Allah, la nudhi'u, sama sekali atau sekalipun kami tidak akan menyia-nyiakan atau mengabaikan ajra, pahala, man, orang yang ahsanah, senantiasa melakukan kebaikan, amala, perbuatannya. Masya Allah, ayat ini harus kita jadikan sebagai motivasi
untuk tidak pernah berhenti berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan kita itu ada nilainya di sisi Allah, diperhatikan oleh Allah. Sebagaimana di akhir surat Al-Zilzalah Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan kebajikan walaupun hanya seberat zarrah, sekecil atom atau bahkan lebih kecil dari itu, di mana orang lain tidak melihat, orang tidak ada yang tahu hanya kita dan Allah, maka itu ada catatannya di sisi Allah, menjadi timbangan amal kebaikan kita. Begitu pula sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan, keburukan, kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan, walaupun tidak ada orang yang tahu, ada catatannya di sisi Allah, ada konsekuensinya. Nah, sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat 30 ini kalau kita hafalkan gampang ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati, tapi jangan salah, wa tawassaw bil haqq itu al-asr. Hampir sama, Quran itu mirip-mirip ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kita catat, kita pahami, kita tempelkan di dinding sebagai motivasi hidup bagi kita. Dan ini Allah yang menyatakan, siapapun yang beriman dan mengerjakan kebajikan sekecil apapun tidak akan kami sia-siakan. Kami tidak mengabaikannya, kami tidak tinggal diam. Kebaikan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, begitu pula dengan kejahatan pasti dibalas oleh Allah dengan kejahatan. Ini juga harus menjadi kehati-hatian bagi kita. Ada orang yang selalu usil melakukan kejahatan atau bahkan suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, itu ada konsekuensinya. Bukankah segala kejadian peristiwa yang terjadi bahkan yang menimpa kita itu berawal dari prasangka kita, dari hal yang paling sederhana. Kita berprasangka baik, maka yang akan kita dapatkan adalah kebaikan. Begitu pula sebaliknya, kalau kita selalu berprasangka buruk sama Allah, selalu sambat, selalu suudzon atau buruk sangka, maka yang terjadi pada diri kita adalah apa yang kita sangkakan. Sebagaimana dalam hadits qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hamba-hambaku. Bagaimana kita berprasangka kepada Allah, begitulah keadaan kehidupan kita. Nah, mulai sedikit demi sedikit kita perbaiki. Jangan sampai kita suudzon, buruk sangka kepada Allah, atau yang kita ekspresikan atau yang dilihat oleh orang lain terhadap diri kita adalah sesuatu yang tidak menggembirakan. Itu termasuk orang yang kufur nikmat. Karena Allah sendiri senang apabila kenikmatan yang kita terima itu kita tampakkan, kita perlihatkan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau kita sehat, dalam keadaan sehat itu tampakkan, tunjukkan kepada Allah. Kesehatan ini kita gunakan untuk berjamaah, kita gunakan untuk menghadiri majelis ilmu, kita pakai ngaji, kita pakai sholat, kita gunakan untuk bangun malam dan seterusnya. Termasuk juga menjalin silaturahim. Maka di dunia ini sebetulnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang berserakan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dipandang remeh, dipandang rendah, padahal memiliki nilai yang sangat besar. Contoh sederhana, ya, memungut. Kalau dulu zaman Nabi itu menyingkirkan duri. Kalau sekarang ya macam-macam. Apa Pak? Ya paku, ya, apalagi ya ranjau, gitu. Pokoknya macam-macam. Kita singkirkan segala sesuatu yang membahayakan. Tidak harus duri, tidak harus sesuatu yang tampak seperti duri. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang membahayakan orang lain, atau segala sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman.
secara tidak langsung melakukan perbuatan itu ada nilainya di sisi Allah. Termasuk kalau misalnya sekarang kita di tempat umum atau di toilet umum lah, kamar mandi, biasanya setelah dipakai orang lain, apalagi yang tidak bertanggung jawab, itu kan kita yang tanggung jawab. Maka jangan sampai orang yang setelah kita merasa tersakiti atau merasa tidak nyaman atas apa yang kita lakukan di dalam kamar mandi. Karena itu kesadaran ini harus ditumbuhkan. Sebelum keluar dari kamar mandi kita bersihkan, kalau perlu ya kita ambil sikat dulu, pokoknya sampai orang setelah kita itu nyaman, orang setelah kita itu bersih. Itu adalah amal soleh. Karena itu amal soleh itu tidak hanya sekedar berada di dalam masjid, tidak hanya membaca Al-Quran, tidak mesti puasa. Amal soleh itu tidak hanya ke Baitullah melaksanakan haji atau umroh, bukan. Amal soleh itu syaratnya hanya dua. Yang pertama adalah kebaikan yang bersifat individu maupun universal, dan ada niat melakukannya untuk mengharap keridhaan Allah. Jadi ada niat, ada kesengajaan, bukan dengan keterpaksaan. Maka para ulama memberikan syarat diterimanya amal soleh. Kalau kita ingin amal kita, kebaikan kita tidak menguap begitu saja, tapi diterima oleh Allah, syaratnya dua. Yang pertama, amal itu, kebaikan itu dilakukan dengan ikhlas. Itu syarat yang pertama. Harus ikhlas, bukan karena terpaksa. Apalagi reputasi, ya, promosi. Nah, ini susah untuk menjelaskan ini. Harus dengan ikhlas, ketulusan hati. Ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan itu, baru kebaikan yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah. Dan yang kedua, amal soleh itu diterima oleh Allah manakala dilakukan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya dua, kurang dari satu ini bisa dikatakan tidak sah. Contoh, jenengan sholat, kan bagus tuh sholat subuh 2 rakaat, sudah benar 2 rakaat, tapi pelaksanaannya bukan karena Allah, ada maunya. Pagi ini misalnya mertua datang atau atasan kita melihat, sehingga sholat subuhnya dilakukan begitu lama, begitu panjang sampai menjelang matahari terbit. Itu nggak ikhlas banget itu. Begitu pula sebaliknya, orang yang niatnya ikhlas dia melaksanakan sholat, ikhlas melaksanakan sholat zuhur, tapi ditambahi rakaatnya, mumpung libur tanggal merah, cuti bersama, sholat zuhur 5 rakaat, nggak sah. Kenapa? Bertentangan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi syaratnya sederhana. Kalau kebaikan atau amal soleh itu yang bersifat mahdhah, maka harus dilakukan dengan ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun apabila amal soleh, kebaikan yang bersifat universal atau kebaikan ghairu mahdhah, maka cukup yang pertama, dilakukan dengan ikhlas. Contoh, ya, kita menata sandal atau membersihkan tempat wudhu, membersihkan kamar mandi, itu amal soleh yang luar biasa. Kadang tidak sedikit orang gengsi, mosok saya ngosek kamar mandi. Kita mungkin belum ketemu orangnya, ya, yang kemarin sempat viral itu, seseorang yang menyedekahkan 12 atau 20 ya, 12 SPBU disedekahkan ke Muhammadiyah. Kemudian beliau bangun masjid. Tidak cukup hanya dengan bangun masjid. Biasanya orang yang punya uang, orang kaya itu bangun masjid, setelah itu ditinggalkan. Terserah nanti masjidnya mau kayak apa, jadi apa, bagaimana, ditinggal. Tapi beliau tidak. Setelah beliau membangun masjid,
Kemudian beliau dengan kesadaran sendiri melakukan tugas yang sebenarnya tugas itu dilakukan oleh marbot, oleh cleaning service. Tiap hari bersih-bersih kamar mandi, membersihkan tempat wudhu. Mungkin jamaah mengira ketika orang baru atau orang yang sedang dalam perjalanan, misalnya musafir datang, ketika dia masuk masjid terus melihat ada orang yang ngosek-ngosek tempat wudhu, membersihkan atau memvakum cleaner area sholat, dikiranya marbot, padahal beliau yang bangun masjid. Nah, ini yang bisa dikatakan amal walaupun sederhana tetapi memiliki nilai yang tidak sederhana. Oleh karena itu, dua hal tadi, iman dan amal soleh, ini harus menjadi karakter bagi kita, harus menjadi habit, harus menjadi kebiasaan kita. Dan orang itu kalau sudah terbiasa melakukan kebaikan, tanpa diminta pun dia akan dengan ringan melakukannya. Artinya apa? Kita biasakan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu tidak ada satupun aktivitas yang kita lakukan, mau perbuatan, ucapan, sampai mungkin ya pendengaran, penglihatan, kecuali semuanya bernilai ibadah, menghasilkan pahala. Semua bisa menjadi amal soleh, semua bisa menjadi ladang amal soleh. Tangan kita, jabat tangan itu termasuk amal soleh. Bahkan wajah kita itu bisa menjadi sarana amal soleh yang luar biasa. At-tabassumu ala wajhi akhika sadaqah, kata Nabi, menampakkan senyuman di hadapan saudaramu itu sedekah. Modal kita hanya wajah, itu bisa menjadi sedekah, bernilai ibadah. Tangan, kaki, telinga, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita ini bisa menjadi modal ibadah kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beramal soleh. Karena amal soleh tidak hanya di masjid, melainkan dimanapun, kapanpun bisa kita lakukan. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak tabungan pahala kita, kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan dan kelak Allah akan berikan kepada kita. Apa saja balasan-balasan itu, insya Allah pekan depan akan kita bahas pada ayat ke-31. Mari bersama kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.